wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan Al-Fakir memohon sekali lagi untuk membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk guru kita, di mana beliau juga salah satu yang menjadi wasilah perantara kita untuk tersambung kepada Sayyid Abdul Aziz, Sayyid Muhammad, dan seluruh para masyayikh, khususnya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, yaitu Kiai Haji Ahmad Marwazi. Beliau baru selesai proses operasi kemarin, sekarang sedang pemulihan. Mohon doanya agar kita kemudian dapat kembali belajar lagi kepada beliau. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Al-Wasiyah Siddiqiyah, Wasiat Siddiqiyah, di mana pada kajian yang lalu kita telah membahas tentang tema kesabaran, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, yaitu Al-Wafa'u bil Uhudi, menepati janji, di halaman 17 untuk yang terjemahan, sedangkan untuk yang berbahasa Arab di halaman 10. Wa qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi. Dan syekh kami dan imam kami mengatakan, wal wafa'i bil uhudi, atau aku pun berwasiat agar menepati janji. Qultu, aku berkata, putra beliau mengatakan, Sayyid Abdul Aziz, yakni yajibu alal muridi ayyahfadha uhudahu ma'allahi ta'ala. Hendaklah bagi seorang murid selalu menjaga janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak kita sadari di masa penciptaan dulu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Itu semua ruh kita bersaksi, berjanji tentang hal itu. Maka kita setiap sholat 5 waktu itu kita memperbaharui perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu persaksian kita kepada Allah dan perjanjian kita. Apakah nanti di dalam kehidupan kita dapat memenuhi janji itu? Maka ini seorang murid harus terus menjaga perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna naqdal ahdi fi tariqil iradati kariddati anid-dini li ahli zahiri. Karena sesungguhnya merusak perjanjian dalam menuju keinginan spiritual, kalau di sana naqdal ahdi fi tariqil iradati kariddati, seperti kemurtatan, ya, keluar itu, seperti murtad dalam beragama bagi kalangan umum. Bagi orang yang sudah mengerti dan faham tentang makna perjanjian, dia membatalkan janji itu sama dengan keluarnya orang awam dari agama Islam, murtad. Itu perjanjian. Apakah pernah, ini kalau dalam bahasa tasawufnya baiat, ya, ada pembaiatan. Ada nggak baiat itu sih? Ada. Di masa Rasulullah ada. Rasulullah beberapa kali membaiat sahabat Ansar ketika sebelum hijrah. Ya kan, ada bai'ah Aqabah Ula. Dan ketika masa haji sebelum Rasulullah hijrah, itu ada pembaiatan beberapa sahabat Ansar.
Di mana? Di Aqabah, dekat lempar jumroh itu ada masjid. Sekarang diabadikan dengan masjid, tapi kita nggak boleh masuk. Padahal di situ tempat Rasulullah membaiat sahabat Ansor ketika itu. Itu ada pembaiatan. Di baiat itu apa sih baiat? Baiat itu redaksinya, aku berjanji untuk apa? Bahwa akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang salah? Kan gak ada yang salah. Teksnya pun sama dengan syahadat yang kita ucapkan di setiap sholat. Hanya kita berjanjinya di hadapan guru. Masa janji di hadapan guru? Nah, sahabat janjinya di depan Rasulullah. Artinya boleh seperti itu. Itu tidak ada yang melanggar. Maka perjanjian-perjanjian untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi orang khusus. Kalau dilanggar itu sama dengan orang awam yang keluar dari agama Islam. Kama qala al-Qushairi fi risalatihi, sebagaimana yang disampaikan oleh al-Imam al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah, faman ahadallaha ta'ala ala syai'in minal kurubati thumma naqadha ahdahu wa raja'a fihi fadzalika dalilun ala nifaqihi wa fasadi halihi. Barang siapa yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sesuatu dari kebaikan-kebaikan, summa naqadha ahdahu, kemudian dia membatalkan janjinya, wa raja'a fihi, dan menarik janji tersebut, fadzalika, maka hal yang demikian itu dalilun ala nifaqihi, bukti akan kemunafikannya, wa fasadi halihi, dan kerusakan kondisi batinnya. Jadi dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan kebaikan ya, bukan melakukan kemaksiatan. Kalau kemaksiatan sudah harus dibatalkan. Bagaimana janji untuk melanggar? Itu tidak bisa, maka harus dibatalkan, sudah otomatis batal. Tapi ini berjanji untuk melakukan kebaikan kepada Allah, kemudian dia membatalkannya, maka itu tanda dari kemunafikan orang tersebut. Bukan berarti di sini imannya tidak ada, bukan. Akan tetapi keimanannya tidak sempurna dan di dalam dirinya masih ada tanda-tanda orang munafik. Tidak bisa kita mengeluarkan seseorang hanya karena kesalahan seperti hal ini. Akan tetapi itu dalil, bukti bahwa apa? Ada kemunafikan di dalam dirinya dan kondisinya tidak stabil. Kondisi tidak stabil. Ini kita tidak mengatakan kondisi lahir, tapi kondisi batin. Jadi ada seorang ulama, ini bukti bahwa kondisi batin itu mempengaruhi. Seorang ulama, beliau nulis buku banyak, termasuk Tabaqat Syafi'iyah. Itu beliau ketika azan, waktu sholat, beliau ini lumpuh. Tapi ketika masuk waktu sholat, beliau bisa berdiri. Setelah salam, lumpuh lagi. Jadi hanya ketika sholat dia bisa berdiri, setelah itu lumpuh lagi. Itu kondisi batinnya meningkat ketika apa? Ketika masuk waktu sholat. Kalau kita berbeda, kalau sudah masuk waktu sholat kita lemas. Kalau masuk waktu sholat kita lemas. Semestinya sholat itu waktu kita untuk mencharge, ngecas HP kita. Agar apa? Agar baterainya penuh gitu. Itu ketika sholat. Nah, ini bukti bahwa kondisi batin itu mempengaruhi. Maka itu menunjukkan rusaknya batin seseorang. Maka ketika ada kebaikan-kebaikan yang telah kita janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus kita laksanakan. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin
falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka orang yang telah berikrar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Ini di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Kemudian Allah juga berfirman, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad tersebut. Ini adalah di dalam Al-Quran dijelaskan demikian. Jadi memenuhi janji ini sudah terang benderang sekali, tidak perlu dijelaskan. Qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, wa Mujahid, demikian juga Mujahid, wa ghairu wahidin, dan selain mereka juga, yakni bil uqud bil uhud. Jadi maksud dari al-uqud di situ, akad-akad di situ adalah uhud, yaitu perjanjian. Fahris ayyuhal muridus shadiqu, maka berusahalah engkau wahai murid yang benar, alal wafa'i bima ahadtallaha ta'ala alaihi minat ta'at, hendaklah engkau memenuhi segala sesuatu yang telah engkau janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari ketaatan-ketaatan, wal ibadat, dan ibadah-ibadah, wa awwaluha, dan yang pertama dari ibadah-ibadah tersebut adalah at-taubatu. Yang pertama adalah taubat, karena tanpa taubat tidak bisa. Kita bisa tidak melaksanakan sholat tapi masih ada hadas kecil atau hadas besar, atau di tubuh kita ada najis? Tidak bisa. Itu yang zahir ya, itu yang nampak. Kita mau beribadah, kita kotor, kita najis, kita berhadas, itu kita tidak bisa melakukan ibadah. Bagaimana dengan najis yang itu najisnya najis batin? Kita melakukan dosa ini itu tapi belum sadar, maka harus dimulai dengan taubat. Kita harus taubat dulu. Kenapa kok setiap setelah sholat kita istighfar? Rasulullah istighfar 33 kali, minimal dalam sehari itu 100 kali. Kenapa? Itu mengajarkan kepada kita Rasulullah sudah bersih. Bukan bersih, nggak pernah kena titik noda. Lah kalau kita, maka kita harus terus continue bertaubat kepada Allah, yaitu beristighfar. Nanti kalau sudah terbiasa beristighfar, pertama hitung, ya kan, sudah sampai 100.000 istighfar hari ini. Lupa, siapa yang ngasih kemampuan untuk 100.000? Kita ingatnya diri kita, sudah 100.000. Itu berapa? Jadi sudah bandingin, nah itu salah lagi. Maka kita istighfar harus memahami juga apa yang kita istighfarkan. Itu kesalahan kita. Wal iqla'u anil mukhalafat, dan berlepas diri dari kesalahan-kesalahan, yaitu kemaksiatan. Wallahu waliyut taufik. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi wali kita dan pemberi taufik. Kemudian tema selanjutnya, wal iktsaru minas shalah, yaitu memperbanyak salat. Tsumma qala syekhuna wa imamuna radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi, Sayyid Muhammad bin Abdullah
Said Muhammad mengatakan, wa kathratir ruku'i was sujud, dan aku berwasiat untuk memperbanyak ruku' dan sujud. Maksudnya adalah memperbanyak salat. Qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, yakni yambaghi lil muridi as-saliki ayyukthira minas salati, hendaklah bagi seorang murid yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala memperbanyak minas shalah, memperbanyak salat. Memperbanyak salat artinya apa? Salat wajib saja. Salat wajib itu kalau diibaratkan oleh Imam Al-Ghazali yang kita kaji di sini di dalam Bidayatul Hidayah, yang wajib-wajib itu modal. Sedangkan yang sunnah itu apa? Ribah. Ribah itu keuntungan. Jadi modalnya adalah yang wajib, yang sunnah-sunnah itu keuntungan dari modal tersebut. Jadi kalau kita hanya ingin ngambil modalnya saja tidak bisa. Tidak bisa. Kapan kita kayanya? Kapan kita kayanya? Maka di sini harus memperbanyak sholat. Wa takuna akbar hammihi wa a'zama syughlihi wa aktsara ma yasrifu fihi waqtahu. Hendaklah sholat menjadi keinginan, ham itu semangatnya yang paling besar, dan yang kesibukannya yang paling agung. Dan juga hendaklah sholat menjadi sesuatu yang tempat dia menghabiskan waktunya untuk itu, yang paling banyak. Yang paling banyak dia habiskan waktunya untuk apa? Untuk sholat. Li'annaha min a'zamil ibadat, karena sholat adalah bagian dari ibadah-ibadah yang agung. Wa afdalil qurubat, dan cara mendekatkan diri kepada Allah yang paling mulia. Wa azkal wasail ilallahi ta'ala, dan wasilah perantara yang paling suci kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ba'da kalimatit tauhid, setelah kalimat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Wa lihadza qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalur Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salatu khairu mawdu'in, salat adalah sebaik-baik perkara. Faman istata'a ayyastakthira minha falyastakthir, barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat, falyastakthir, maka perbanyaklah. Di sini sholat apa saja? Banyak sholat itu. Banyak sholat itu. Sholat yang dilaksanakan Rasulullah banyak sekali. Mau yang wajib ataupun yang sunnah. Maka kita menemukan para ulama itu sholat malamnya banyak-banyak. Ada yang pendek. Kita ceritakan Imam Abu Hanifah, sholat ba'diyah isya, salamnya subuh 2 rakaat, hatam Quran. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal, setelah beliau di penjara, ya kesehatannya kurang lah, setiap malam 100 rakaat. Artinya apa? Ketenangan itu di dalam sholat. Nanti akan dijelaskan di belakang. Itu ada arihna bihaya Bilal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali ketika ada masalah, beliau mengatakan, arihna bihaya Bilal, istirahatkan kita wahai Bilal dengannya. Dengan apa? Dengan sholat. Maka Bilal disuruh azan dan sholat. Jadi Rasulullah itu curhatnya ketika sholat. Karena apa? Itu komunikasi. Komunikasi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi terkadang dalam sholat kita tidak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi tapi hafalan. Hafalan saja. Bagaimana kita berkomunikasi? Maka harus hadir. Nah, menghadirkannya itu butuh latihan. Butuh latihan gitu. Dan itu kondisinya tidak hanya lahir saja, tapi juga batin. Maka kondisi batin yang kuat itu akan menguatkan kondisi lahir. Seperti apa? Seperti tadi tuh. Lumpuh tapi kalau sholat
tegak berdiri. Tegak berdiri. Kalau kita enggak bisa berdiri, maunya sholatnya duduk. Waruya Ibnu Syahin fit Targhib. Ibnu Syahin meriwayatkan dalam kitab At-Targhib an Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza ahabba rajulan wa a'jabahu amarahu bis shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mencintai seseorang dan takjub kepada seseorang, Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk melaksanakan sholat. Ini sholat. Wara Ibnu Majah bisanadin jayyidin an Abi Fatimah. Ibnu Majah meriwayatkan dengan sanad yang jayyid dari Abu Fatimah. Qala, ia berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin astaqimu alaihi wa a'malu. Sampaikan kepadaku amal perbuatan yang aku dapat mengistiqomahkannya dan mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bisujud, hendaklah engkau melakukan sujud. Ini sujud maksudnya bukan sujud saja, tapi sholat. Maksud sujud di sini sholat. Fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan. Sesungguhnya dirimu tidaklah bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala sekali sujud, illa rafa'akallahu taala biha darajah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat satu derajatmu. Wa hatta anka biha khati'ah, dan menghilangkan, menghapus, menggugurkan darimu satu kesalahan. Jadi kita sholat berapa rakaat, berapa kali sujud, itu artinya, tapi kita nggak tahu, tidak tahu kita diangkatnya kemana, diangkat ke tingkatan yang mana. Wa fi riwayatin ukhra inda Ahmad, dan di riwayat lain dari Imam Ahmad fil Musnad, di dalam kitab Musnad, qala, berkata, qala li nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata kepadaku Nabi Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Fatimah, wahai Abu Fatimah, in aratta an talqani fa aktsiris sujud. Jika kamu ingin talqani, bertemu denganku, di sini bertemu di mana? Di dunia? Enggak, di akhirat. Fa aktsiris sujud, maka perbanyaklah sujud. Rasulullah bertemu, ini Abu Fatimah ini sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah, kamu kalau mau pengen ketemu aku, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Bahkan kita sudah ketemu, mungkin gitu kalau kita kan. Maksudnya apa? Di akhirat, kalau Allah dengan sholat bisa mempertemukan seorang hamba dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, masa Allah nggak mampu mempertemukan kita dengan Rasulullah di dunia karena sholat? Mampu. Dunia itu lebih kecil daripada akhirat, nggak ada apa-apanya dengan akhirat. Maka kalau ingin ketemu dengan Rasulullah di dunia, perbanyak sholat. Sholat saja perbanyak. Sholat apa? Sholat mutlak. Sholat mutlak itu sholat kapan saja, yang penting di waktu-waktu yang tidak dilarang. Sholat. Galau, sholat. Rezeki nggak lancar, sholat. Ada masalah, sholat. Kalau kita ada masalah, nongkrong. Jadinya kafe lebih ramai daripada masjid. Kafe lebih ramai daripada masjid. Qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, wasirru fi hadza annal musalli yunaji rabbah. Apa rahasia dari ini? Kata beliau, rahasianya adalah orang yang melaksanakan salat, dia sedang bermunajat kepada Tuhannya. Jadi kalau ingin berkomunikasi dengan Allah, itu salat. Perbanyak salat. Wa aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid.
sedekat-dekatnya hamba dengan Tuhannya ketika dia sedang bersujud. Nah, di sini boleh tidak kita berdoa lain selain subhana rabbiyal a'la wa bihamdi? Boleh. Terkadang kita sholat imamnya cepat, ya kan? Kita baru baca sekali, ya sudah, imam memang harus diikuti. Baca sekali sudah cukup, bahkan nggak baca saja sah sholatnya. Itu bukan rukun, tapi ya eman-eman sekali kalau ketika sujud kita nggak berdoa, tidak berdoa. Kadang imamnya lama sekali, kita sudah baca subhana rabbiyal a'la 10 kali kok nggak berdiri gitu kan. Kita baca apa? Doa. Tapi doanya nggak boleh pakai bahasa Indonesia, harus pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa bahasa Arab, yang hafal saja, itu lebih baik. Yang hafal apa? Sudah, saya cuma hafalnya satu, Robbana atina. Nggak apa-apa. Coba, Robbana atina fid dunya hasanah. Apa kebaikan di dunia itu? Itu sudah Masya Allah. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat juga hasanah. Hasanah bukan nama orang ya. Tapi kebaikan dunia, kebaikan akhirat, ada yang lebih dari itu. Itu saja perbanyak kalau tidak mampu. Tapi boleh nggak baca dengan bahasa Indonesia? Nggak boleh, batal salatnya, kecuali di dalam hati. Kalau di dalam hati nggak dikeluarkan, di dalam hati nggak ada masalah. Wong kita nyari sendal ketika sholat saja nggak apa-apa, sah sholatnya. Tapi nilainya, iya kan, nyari sendal, nyari dompet, nyari kunci kan dalam sholat, masuk dalam hati ketemu. Apalagi doa terdetik saja di dalam hati. Kama warada fil hadis, sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis. Wali ajli hadza kanat qurratu aini Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam as-shalah kama warad qurratu ain. Qurratu ainnya Rasulullah itu adalah salat. Sebagaimana dijelaskan di dalam sabda Rasulullah, arihna biha ya Bilal, istirahatkan kita dengannya, yaitu dengan salat. Ya Bilal, wahal Bilal. Jadi Rasulullah sholat, ada masalah sholat, ada ini sholat, ada itu sholat semuanya. Jadi ketika kita larinya kepada Allah, nanti Allah yang akan membukakan jalannya. Allah yang akan membukakan jalannya. Jalannya bagaimana? Itu kita melihat di kenyataan hidup kita. Allah akan oh ini kamu tak kasih A ya, tak kasih B, tak kasih C, kamu susun itu. Apa yang nampak itu kamu susun. Siapa yang menemukan itu? Siapa yang mengilhamkan di hati kita untuk mencari sebab-sebab di dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya ada di salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Kama fi sunan, sebagaimana di sunan, yakni bihi ar-rauh, rauhul maqami baina yadayillah. Rauh itu istirahat di sini apa? Ar-ruhul maqam itu kondisi, maqam baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu sholat? Ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ketika sholat kita tidak merasa menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana di luar sholat? Teorinya kan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi harus ibadah. Kalau sholat kita belum bisa menghadap kepada Allah, bagaimana di dalam kehidupan kita merasa menghadap kepada Allah? Tidak bisa. Akhirnya menghadapnya kepada pimpinan, kepada atasan, atau kita sudah merasa jadi Allah kepada bawahan kita. Itu kan sulit. Akhirnya yang nampak apa? Yang nampak kemanusiaan, manusia kita, kehewanan kita, kemakhlukan kita, kesombongan kita. Itu karena apa? Karena kita sholat belum menghadap kepada Allah. Bagaimana hidup mau menghadap kepada Allah? Qala Tirmidzi al-Hakimi fi kitab as-salat wal maqasidiha. Al-Imam At-Tirmidzi al-Hakim itu kan dalam kitab as-salat wa maqasidiha mengatakan, ini Imam Tirmidzi al-Hakim ini siapa? Ini bukan Imam Tirmidzi yang sunan, bukan. Imam Tirmidzi ini beliau diceritakan bertiga sahabat itu. Ketika itu
Ini beliau tinggalnya di Turmud. Turmud itu sekarang ada di Uzbekistan. Di Uzbekistan. Beliau ingin pergi ke Baghdad menuntut ilmu bersama sahabatnya tadi. Tapi sang ibu sakit. Dan beliau anak satu-satunya. Tidak ada yang merawat sang ibunda. Akhirnya beliau membatalkan. Sedangkan temannya berangkat ke Baghdad untuk menuntut ilmu. Beberapa tahun sang ibu meninggal. Sedih Imam Tirmidzi ini. Di pemakaman sang ibu, beliau bertemu dengan seseorang, mengatakan, "Kamu kenapa kok menangis?" Dijawab, "Karena saya sudah ingin berangkat menuntut ilmu, tapi ibu saya sakit, jadi saya tidak bisa menuntut ilmu. Sedangkan teman-teman saya sekarang di sana sedang menuntut ilmu." Artinya sudah jauh levelnya, sudah S3 gitulah. Sedangkan dia belum belajar, belum masuk. Akhirnya orang tadi mengatakan, "Sudah mulai sekarang kamu belajar kepada saya." Akhirnya beliau belajar kepada orang tersebut. Insya Allah kamu akan mengalahkan teman-temanmu semuanya itu. Tahu nggak siapa yang ngomong itu? Yang ditemui itu siapa? Itu Nabi Khidir. Jadi belajarnya langsung ke Nabi Khidir. Akhirnya teman-temannya pun jadi dia bisa mengejar gitu. Artinya apa? Kita melihatnya jangan Nabi Khidirnya. Apa yang mengantarkan dia sampai ketemu dengan Nabi Khidir? Siapa? Ibu, orang tua. Lah kita aneh kadang di Indonesia ini, pengen ketemu dengan wali, orang soleh begini, orang tuanya ditelantarkan. Gimana bisa ketemu? Gimana bisa ketemu? Tidak bisa, orang tua. Ini Imam Tirmidzi Al-Hakim. Walam yakul arihna minha kama ta'awwalahu ahlul ghaflah. Rasulullah tidak bermaksud mengatakan arihna, istirahatkan kita dari sholat gitu, bukan. Tapi istirahatkan kita dengan sholat. Qultu, Sayyid Abdul Aziz mengatakan, wa ma'lumun likulli dhi lubbin anna ar-rauha war-rahata was-sakinata wan-nura fi sa'ah allati yakunul abdu fiha qariban min rabbih waqifan baina yadayhi yunajihi. Sudah sangat maklum diketahui oleh setiap orang-orang yang memiliki hati bahwa istirahat, ketenangan, sakinah, cahaya itu berada di waktu ketika seorang hamba dalam kondisi terdekatnya dengan Tuhannya dan sedang berdiri menghadap bermunajat kepada Tuhannya. Ada yang lebih mulia dari itu? Tidak ada. Kondisi seorang hamba paling mulia adalah ketika dekat dengan Tuhannya. Bayangkan nanti kalau kita masuk surga ya. Kok nggak ada yang amin? Masuk surga tapi nggak bisa ketemu Allah, bagaimana? Ada manfaatnya nggak masuk surga itu? Nggak ketemu dengan yang menciptakan. Tidak bisa. Ibarat kita sudah nikah nih, akad. Qabiltu nikah, aku terima nikahnya gitu kan. Salaman, malam pertama masuk kamar orangnya nggak ada. Mau ngapain? Itu kan. Hanya dengan hiasan, ada kasur, ada ini, semuanya wangi. Itu. Oh, indah gitu kan, indah. Ada yang lebih indah dari itu dalam dunia? Tidak ada. Nah ini kita masuk surga tapi nggak ketemu Allah, masuk surga nggak ketemu Rasulullah, terus ngapain? Mau makan buah, petik gitu aja, nggak ketemu Rasulullah, nggak ketemu Allah. Nah itu kapan dimulainya? Di dunia. Dimulainya di dunia. Yang kondisi kita paling mulia ketika sholat. Kita kan tidak, sholat takbirnya nggak sama dengan saya. Kok dia bacanya begitu? Kok tangannya gini ngangkatnya? Kok nggak diangkat tangannya? Ini kita ngadep ke siapa? Artinya kita tidak merasakan bahwa kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kondisi kita yang paling baik, paling bagus. Kita sedang memancarkan cahaya itu. Kalau Dragon Ball itu sudah sensei ya. Udah jadi manusia super gitu kan. Tapi nggak kelihatan.
tapi tidak kelihatan. Kadang wudhu kita juga keburu-buru. Kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadis sahih, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis sahih, as-salatu qurbanun. Salat itu korban. Fa fi sholahi jala'un lil qalbi, dan di dalam salat itu ada jala itu jalil lil qalbi. Apa jalil itu? Keagungan, lil qalbi, an kulli ma yahjubul abda an rabbih, dari segala sesuatu yang dihijab seorang hamba dari Tuhannya. Jala itu tajalli itu kok kalau diartikan penampakan nggak enak ya. Kita mimpi haji, mimpi umroh, mimpi ketemu dengan orang tua yang sudah tiada, mimpi dengan ketemu orang tua yang jauh dari kita. Itu namanya tajalli. Allah menampakkan sesuatu dalam kondisi yang itu bukan dalam hidup sadar. Nah, dalam sholat itu Allah menampakkan sesuatu yang terhijab dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Masalahnya kita yang terhijab, sendal hilang, sepeda hilang, kunci hilang, itu yang terhijab harusnya kebuka gitu kan. Bukan kita dibuka hijab kita dengan Allah, bukan. Karena apa? Karena di pikiran kita dunia. Kayak yang di pikiran kita Allah, maka yang nampak adalah kenikmatan. Kenikmatan itu tidak bisa dijelaskan. Tidak bisa dijelaskan. Sebagaimana orang-orang yang belum menikah kemudian menjelaskan tentang pernikahan, tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Maka dalam bahasa tasawufnya dikatakan man dzaqa araf wa man arafa i'taraf. Barang siapa yang telah merasakan, dzaqa itu merasakan, araf itu artinya dia mengetahui. Orang yang sudah nikah dia akan tahu rasanya menikah itu bagaimana. Tapi yang belum menikah ngomong pernikahan itu namanya teori. Nah, yang seperti ini sama dengan itu. Kita tidak bisa kecuali kita sudah merasakannya. Barang siapa yang sudah merasakan, maka dia akan mengetahui. Waman arafa i'taraf, barang siapa yang sudah tahu, sudah merasakan, maka dia akan mengakui kebenarannya. Wa fiha tasfiyatus suduri minal humumi wal ahzani. Di dalam sholat juga ada pembersihan dada kita dari humum. Humum itu ambisi, ya, dari ambisi, wal ahzan dan kesedihan. Wa yarfa'ullahu ta'ala biha al-kuruba wal alam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat itu akan mengangkat alam itu ujian-ujian atau kesakitan. Alam itu penyakit, al-kurub itu ujian-ujian. Jadi ujian itu diangkat dengan sholat. Maka selama masih ada yang sholat, nggak usah takut. Tidak usah takut. Dan selama kita masih sholat, tidak usah takut. Karena apa? Karena kita masih menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazzabahu amrun faza'a ila shalah, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan sebuah perkara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat. Hatta al-amradha al-badaniyah wal ilala al-hissiyah kana ya'muru sallallahu alaihi wasallam bis-shalah li ilajiha. Bahkan dalam masalah penyakit-penyakit jasmani dan juga penyakit-penyakit yang bentuknya materi, karena ya'muru sallallahu alaihi wasallam bisolah, Rasulullah memerintahkan untuk sholat li'ilajiha, untuk mengobatinya. Nah, kita sakit terus nggak sholat, bagaimana? Ini ada hal yang salah dalam cara berpikir kita. Apakah berobat itu memanjangkan umur?
Berobat itu sebab yang diciptakan Allah untuk apa? Untuk menyelesaikan permasalahan. Permasalahan apa? Sakit. Memanjangkan umur enggak? Allah sudah menentukan umur kita. Allah sudah menentukan umur kita. Sakit, didiagnosa, melakukan operasi, kemudian selamat, alhamdulillah, ini sudah apa? Ini berhasil, dokternya hebat, begini-begini. Enggak, terima kasih ya. Tapi sebab itu Allah yang menciptakan. Jadi dilarikan kepada Allah semuanya. Dilarikan kepada Allah, dilarikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terkadang salah. Maka banyak orang melakukan tindakan-tindakan medis yang bertentangan dengan syariat. Kemudian bagaimana dia bisa mendapatkan kesembuhan sedangkan dia melanggar yang melanggar sesuatu yang diperintahkan oleh yang memberikan kesembuhan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Contohnya banyak. Salah satunya adalah berobat dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagaimana? Allah mengharamkan kok. Kok kita mau sembuh dari yang diharamkan? Kan tidak mungkin. Allah memberikan kesembuhan dari sesuatu yang diharamkan. Itu tidak mungkin. Dan itu banyak sekali hal-hal seperti itu. Maka Rasulullah memerintahkan sholat. Sebisa mungkin kalaupun kita sakit, kita tetap sholat. Tetap sholat. Kama fi Sunan Ibnu Majah, sebagaimana di dalam Sunan Ibnu Majah, anna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ishtaka batnahu, bahwa Sayyidina Abu Hurairah ishtaka itu melapor kepada Rasulullah atau curhat ke Rasulullah tentang batnun itu perut, tentang perut beliau sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata menjawab Sayyidina Abu Hurairah, sholli fa inna fis sholati shifaun. Sholatlah kamu karena di dalam sholat itu ada kesembuhan. Nggak bisa, saya sudah nggak bisa sholat, sudah nggak usah. Nah, ini Rasulullah, masa Rasulullah bohong? Nggak mungkin Rasulullah. Artinya di dalam sholat itu kesembuhan ada kesembuhan di dalam sholat. Maka hendaklah kita kalau hitung-hitungan batin, sholatnya gimana? Apa yang dibaca? Sholat saja. Nanti Allah yang akan memberikan kamu baca apa. Yang penting ikuti tuntunan sholat. Mengikuti tuntunan sholat. Bagaimana kalau kita tahu tentang beberapa ayat-ayat untuk kita baca dalam kesembuhan, memohon kesembuhan, itu kan ada para ulama sudah mempraktekkan. Kalau tahu itu lebih enak lagi. Karena apa? Karena kita sholat pun sedang menghadap kepada Allah, tapi ayat-ayat yang dibaca ayat-ayat yang memohon tentang kesembuhan, memohon ini, memohon itu kan ada. Maka ini dua judul ini yang kita kaji pada kesempatan kali ini, yaitu yang pertama menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang kedua adalah memperbanyak sholat, karena di dalam sholat ini banyak manfaat, banyak yang Allah bukakan bagi kita ketika kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat. Bahkan Allah mengangkat derajat kita, Allah membukakan tabir-tabir yang tertutup, gitu kan. Tabir-tabir yang tertutup. Sholat istikharah kan membuka tabir yang kita tidak ketahui. Nanti Allah yang akan membukakan. Cuma kita kalau istikharah biasanya maunya mimpi. Istikharah nggak harus mimpi jawabannya. Istikharah itu jawabannya tidak harus mimpi. Tapi di kehidupan kita juga harus bisa menyusun apa yang ditampakkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Itu juga jawaban istikharah. Tapi kadang kita nggak ngerti apa maunya Allah ini. Kok saya seperti ini gitu. Itu butuh apa? Butuh dibuka tabir hati kita dari apa? Tabirnya itu kemaksiatan atau lupa kepada Allah itu. Itu yang menutupi hati kita, sehingga tidak bisa melihat secara jernih. Tidak bisa melihat secara jernih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita untuk mampu menepati janji dan memperbanyak sholat dalam kehidupan
kehidupan kita, sehingga kehidupan kita seluruhnya nanti akan bermakna seperti kita menghadap kepada Allah ketika kita sholat. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Silahkan jika mungkin ada pertanyaan. Tadi kan dikatakan manusia mengadakan perjanjian dengan Allah semenjak di alam ruh. Mungkin ada sebagian orang yang bertanya, kenapa bisa disebut perjanjian sedangkan salah satu pihaknya tidak sadar? Baik, bagaimana itu disebut perjanjian sedangkan orangnya tidak sadar? Sebenarnya sadar. Karena apa? Karena khitabnya apa? Allah melakukan perjanjian itu dengan ruh. Ruh itu kan diciptakan, setelah diciptakan kemudian ditiupkan. Nah, ketika ditiupkan ruh itu tetap sadar. Tapi kemudian ruh ini dia menempel, tidak hanya ruh saja di dalam diri kita, tapi ada jasmani. Jasmani ini bentuknya ya hewan. Hewan, kita butuh makan, kita butuh minum, kita kumpul seperti ini sebenarnya kumpulnya hewan. Makan di ini itu kumpulnya hewan. Yang membedakan kita apa? Kemudian diberikan akal. Hewan nggak ada akal. Kita diberikan akal. Selain akal ada hati nanti. Akal itu di mana? Di sini atau di sini? Di sini. Karena yang memutuskan nanti di sini. Nah, itu masih ada roh. Nah, kita diminta untuk mensinkronkan semuanya ini. Bisa nggak mensinkronkan? Itu tidak bisa. Itu tidak bisa. Pertanyaan lagi. Contohnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat Jibril di Gua Hira datang mengatakan kepada Nabi Muhammad, Iqra, bacalah. Apa yang dibaca? Nabi Muhammad bawa buku gitu, baca kan begini, baca, dilafalkan, baca. Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Apa yang dibaca Nabi Muhammad? Enggak ada, Nabi Muhammad enggak bisa baca. Sampai meninggal beliau tidak bisa membaca. Dipeluk sama malaikat Jibril sampai gemetaran Nabi Muhammad. Iqra nggak bisa. Kemudian dilepas. Setelah dilepas malaikat Jibril menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Itu yang dibaca Nabi Muhammad sudah ada di hati Nabi Muhammad. Kan kecil dibelek, dicuci, dihilangkan semuanya, celah-celah setan dibersihkan, nggak bisa masuk. Beberapa kali itu. Yang dimasukkan oleh malaikat Jibril apa? Malaikat Jibril bawa bejana kan, bejana ilmu, bejana hikmah, terus dimasukkan ke dalam hati Nabi Muhammad. Sudah ada nggak? Jadi Iqra, baca apa yang ada di hatimu. Kemudian muncul. Nah, tugas kita itu, kita sudah punya softwarenya ini. Softwarenya sudah ada di komputer kita. Bisa nggak kita nginstalnya? Diinstal dulu. Ada software Photoshop di HP atau Microsoft Word, tapi belum diinstal. Bisa kita ngetik? Nggak bisa. Install dulu. Setelah install baru kita belajar ngetik. Kita hurufnya nggak bisa, nggak hafal masih. Baru satu-satu dulu, begini. Pertama 11 jari sampai bisa 10 jari, ya kan? Setelah itu nyimpannya bagaimana? Mau di print lagi. Nge-printnya gimana? Nyambungkan ke, nah, seperti itulah. Kita sebenarnya sadar. Cuma menggunakannya kita yang belum bisa. Nah, itu kenapa kok Allah mewajibkan sholat 5 waktu untuk mengasah itu, Ayo cepetan sadar, buka itu, masuk ke pintu, buka tabirnya, arahnya ke sana. Itu kita semuanya sadar sebenarnya. Nah, itu bentuknya ujian. Ujian apa? Ujian di dunia. Kalau mau seperti itu Allah sadar terus, ya nggak usah diciptakan saja, dijadiin ruh aja. Yang ini kita ujian. Maka kita melihatnya dari dua perspektif. Dari segi hakikat, yaitu itu masuknya ke hakikat
yang diciptakan di awal dulu, gitu kan? Dan dari segi fakta kenyataan yang kita hadapi sekarang yaitu di dunia. Nah, kita sedang di dunia. Nah, kita sekarang sedang di dunia tapi pengennya ruh kita sudah tahu masuk surga, melihat neraka, melihat, wah nggak bisa. Itu hanya orang-orang pilihan yang bisa seperti itu. Nah, kita maunya seperti itu. Kita menikmati saja takdir Allah yang menakdirkan kita untuk menjadi hamba di dunia ini, apapun kondisi kita, karena ridho itu sudah cukup untuk sampai. Artinya ridho di posisi kita di dunia. Ridho apa ya? Ridho dengan kondisi kita. Kondisi kita kan berbeda-beda. Kalau di perahu, di kapal, itu kan ada kapten. Masa semua mau jadi kapten? Kan nggak bisa. Ada fisher yang nangkap, yang mancing ikannya, dan ada bagian mesin, ada juga koki yang masak kan. Nah, untuk menghemat semuanya, kita pengennya ya yang bekerja di kapal itu juga bisa masak biar nggak kosnya nggak berkali-kali kan gitu. Sama tugas kita seperti itu. Kita berbeda-beda tugas kita di dunia ini. Nah, memahami tugas itu adalah kesadaran. Sehingga sebenarnya kita sadar, akan tetapi menghayati kesadaran kita itu kita belum. Yang bisa sampai paripurna itu hanya para nabi dan para rasul. Untuk sadarnya paripurna. Selain itu tidak bisa paripurna. Hanya bisa berusaha untuk mengikuti rasul tadi, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang muslim itu sendiri mengaku muslim tapi tidak percaya dengan adanya akhirat, apakah orang tersebut bisa keluar dari Islam? Baik. Di dalam rukun iman itu kan banyak hal-hal yang gaib. Ya kan, malaikat gaib. Malaikat itu gaib. Enggak nampak gitu. Tidak nampak. Berarti kalau dia tidak beriman, enggak ada itu malaikat, bagaimana bisa dikatakan muslim? Bagaimana dia bisa dikatakan muslim? Ya. Percaya kepada hari akhir, dia enggak percaya sama kiamat, itu bagaimana? Berarti ada masalah dengan keislamannya. Dia mengatakan muslim, aku beriman kepada Allah dan Rasulullah, tapi dia nggak percaya sama yang disampaikan Rasulullah. Itu bagaimana? Sudah nggak masuk logika sehat. Sudah tidak masuk kepada logika sehat. Artinya dia sudah tidak beriman kepada hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ada masalah dengan dia. Apakah bisa dikatakan muslim? Ya, bermasalah keislamannya. Karena kalau dia masih beriman kepada Allah, Allah itu ada, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kita sulit untuk mengkafirkannya, untuk mengeluarkannya. Tugasnya adalah menyadarkannya. Gitu. Lebih seperti itu. Urusan kafir, nggak kafir, keluar dari Islam atau enggak, itu urusan syariat lah. Urusan syariat. Tugas kita sebagai hamba Allah yang harus mencintai hamba-hambanya yang lain adalah menginginkan kebaikan yang ingin kita dapatkan juga dia dapatkan gitu. Artinya kita ingin masuk surga, ya kita ingin juga dia masuk surga. Tapi caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Kurang lebih demikian. Baik, jika tidak ada, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk kita semuanya yang di sini, seluruh keluarga kita dan seluruh masyarakat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menganugerahkan kemampuan kepada kita untuk memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kemampuan untuk istiqomah melaksanakan salat baik yang wajib ataupun yang sunnah, sehingga kemudian Allah membukakan kepada kita pintu-pintunya, pintu ma'rifahnya, pintu pemahamannya, pintu ilmunya, dan pintu kemampuan bagi kita untuk melaksanakan apa yang ditampakkan dalam kehidupan kita tersebut. Ala hadhihi wa bikulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Wallahu wa rasuluhu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.